kita ke sekolah ini dalam rangka yang mencerdaskan anak-anak kita dan membina akhlak anak kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 143 Kota. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini adalah sangat penting untuk kita semua karena menyangkut bagian sekolah kita yang akan kita terapkan secara perubahan demi sedikit kita lakukan. Tidak perlu langsung kita lakukan langsung sekaligus, tapi perubahannya dia bertahap-tahap. Salah satunya adalah materi kita adalah budaya positif, ya, di mana budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting bagi anak-anak kita dan juga kita. Budaya positif ini adalah Bapak Ibu adalah perilaku atau tindakan yang mengarah ke positif. Jadi tindakan kita ataupun anak murid kita ataupun warga sekolah yang arahnya ke positif. Baik, Bapak Ibu kita lihat. Nah, inilah dia budaya positif. Budaya positif itu merupakan penunjukan dari nilai-nilai keyakinan besar yang diterapkan di sekolah ataupun nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu artinya nilai-nilai yang universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, budaya positif tidak akan bisa tercipta secara instan. Berarti kita harus berguyur, artinya pelan-pelan, tidak langsung harus tidak, kita pelan-pelan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Diperlukan tuntunan atau teladan. Artinya ini kita sebagai contoh. Nah, kita sebagai contoh kepada anak-anak kita, ya, contoh banyak sekali yang kita bisa terapkan di sekolah kita itu sebagai contoh. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang Ki Hajar Dewantara, Tutpuri Handayani, ya, Ingaso Suntolodo, Ingmayo, Mukaso, Tutpuri Handayani. Di depan kita memberi dorongan, atau di depan kita memberi contoh atau teladan, ya. Di tengah kita memberi dukungan, di belakang kita memberi motivasi untuk anak kita. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi sebagai tuntunan atau teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid kita kesadaran dirinya untuk melakukan seperti itu. Jadi itulah. Jadi guru ini artinya kita sudah meyakini profesi kita ini, ya, bahwa guru itu adalah contoh teladan. Baik itu di sekolah maupun di masyarakat, pasti kita dinilai oleh orang. Perilaku kita, ya, kata anak kita, pasti gitu. Karena guru itu adalah contoh. Apalagi yang laki-laki itu katanya serba bisa mengaji katanya, bisa sholat. Pasti kalau guru itu diberikan, ayo Pak, silakan mimpin doa. Kalau di masyarakat, nah, jadi semua serba bisa. Jadi itu makanya kita pelan-pelan sedikit-sedikit saja. Makanya dari itu saya harus menyampaikan ini sebagai acuan kita perubahan yang lebih sedikit. Nah, budaya positif. Pertama, disiplin positif. Ini adalah artinya waktu, ya, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini sangat penting, baik itu jam masuk kita, ya, jam pulang kita. Kemudian nilai kebijakan universal kebajikan seperti berbicara yang baik, sopan. Inilah nanti kita terapkan dengan anak kita. Jangan berbicaranya keras-keras, ya. Karena anak-anak ini kan sering berbicaranya sembarangan. Nah, itulah yang kita usahakan untuk berbicara yang pelan-pelan. Kemudian kebiasaan kita
sudah lakukan kemarin ini membaca Yasin, termasuk budaya positif, bersalaman, mengucapkan assalamualaikum. Nah, kita terapkanlah di anak-anak kita bahwa kita lakukanlah, berikan tahu kepada anak kita kalau ketemu ucapkan salam, selamat, biar orang melihat anak kita. Oh, kita sudah sedikit mengalami perubahan. Itu karena itulah yang dituntut sekarang itu profil pelajaran Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori ini Bapak Ibu tidak perlu saya panjang lebar. Hukuman, ya, sebenarnya hukuman ini ada salah satu yang perlu kita ketahui, bahwa hukuman itu ada yang mengefek tindakan, ada yang tidak. Jadi tergantung anaknya ini masing-masing. Jadi kita lihat dulu kesalahannya Bapak Ibu, jangan langsung menghukum anak itu tanpa mengetahui kesalahannya apa. Apakah dia berat kesalahannya ataukah ringan? Ya, misalnya dia tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita suruh untuk memungutnya, itu terbentuk suatu restitusi ataupun suatu bentuk yang bukan hukuman tapi konsekuensi, bahwa kamu membuang sampah sembarangan, ambil. Mereka akan melakukan kegiatan itu. Tetapi kalau dia membuang sampah, kita hukum dengan mencuci WC, salah. Kan begitu? Nah, salah kan? Artinya salah dengan hukuman yang tadi membuang sampah. Tetapi kalau dia membuang sampah, kita suruh ambil, nanti dia akan mengikuti seperti itu, nanti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian penghargaan, ya, penghargaan itu boleh kita berikan, tetapi tidak berlebih-lebihan, karena anak SD itu perlu penghargaan juga. Penghargaan itu artinya dengan kata-kata, baik nak, terima kasih telah membantu Bapak, terima kasih telah membantu dirinya. Kata-kata yang memberi motivasi yang timbul nanti dalam dirinya untuk melakukan kegiatan atau perilaku yang baik dalam kesadaran diri. Kemudian restitusi, nah ini restitusi artinya menyelesaikan masalah tanpa memberi hukuman. Ya, menyelesaikan masalah tanpa memberi hukuman. Kenapa? Anak kalau dihukum secara terus-menerus akan mentalnya akan down. Tetapi kalau kita tegur, nasihati, nah, itu akan dia termotivasi untuk tidak melakukan. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas ini saya harapkan nantinya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, artinya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dalam arti kalau dibilang peraturan itu, kalau peraturan itu hukuman ya, tapi kesepakatan itu dijalankan bersama-sama. Buatlah nanti di sekolah kelasnya masing-masing kesepakatannya apa, belajarnya bagaimana, ya, kemudian mau keluar mainnya bagaimana, kan begitu. Tata tertibnya gitu, tata tertib lah ibaratnya, tata tertib di kelas, artinya tata tertib di kelas. Kalau istilahnya keyakinan kelas itu artinya dilakukan dengan kesadaran diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing, ya, kebutuhan masing-masing. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, ada 5. Pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat bersalah, kemudian sebagai manajer, ya. Nah, sekarang ini kita dulunya harus sebagai manajer. Ya, kenapa? Memberikan arahan kepada anak yang bermasalah, karena anak ini sifatnya masih belajar, makanya kita arahkan. Baik. Nah, disiplin positif ini perubahan paradigma. Ini guru tergantung dirinya sendiri serta mengontrol apa yang ada pada dirinya. Jadi kita lah yang mengontrol anak kita di kelas kita. Nah, jadi tugas peran Bapak Ibu sangat penting di sini. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini disiplin ini menanamkan motivasi pada murid menjadi untuk menghargai diri sendiri.
positif. Artinya mereka melakukan sendiri tanpa terbebani melalui keyakinan sendiri dari dirinya sendiri. Kita motivasikan keluar dari dirinya sendiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang inilah yang kita sekarang pemerintah untuk melaksanakan ini. Jadi yang pertama ini, Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini mandiri. Kan di sini kan tidak ada kecerdasan. Mandiri, bernalar, kritis. Nah, ini termasuk berpendidikan global, kemudian bergotong royong, kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang kita terapkan. Dia kreatif, bisa membuat ini kelas 5 kemarin kreatif ini. Nah, buat itu namanya suatu kreatif. Kita puji, kita beri penghargaan bukan barang tapi dengan kata bagus, macam-macam lah. Nah, bergotong royong, nah, kita semangat dia bergotong royong. Kemarin dia menempel bersama-sama, itu termasuk budaya positif. Nah, ini disiplin universal. Nah, ini rasa hormat. Nah, inilah budaya positif kita jalankan. Integritas, mandiri, menghargai sesama teman, menghargai juga sesama guru. Nah, ini saling mengingatkan. Nah, begitu saja juga saya tetap harus diingatkan dengan saya. Kalau ada apa-apa ingatkan. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Tetap saya mengingatkan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada informasi, tetap saya langsung supaya Bapak Ibu termotivasi. Antusias, empati. Nah, si empati ini yang penting kita terapkan juga kepada anak kita. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Komitmen ini Bapak Ibu artinya kerjaan itu selesai pada waktunya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari tidak keamanan dan hukuman, ya, untuk mendapat imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak terlalu hukuman dan penghargaan. Nah, ini jadi hukuman itu boleh, ya, tetapi lihat dulu apa hukumannya. Gayanya. Sebentar ya. Oke, ini teori hukum tidak perlu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa, Bu? Suatu proses dialog yang dijalankan guru orang tua agar dapat memasukkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ini ya. Jadi ini segitiga restitusi. Nah, inilah, Bu. Jadi sebelum kita melakukannya kita lihat dulu, mengetahui identitas dulu. Tanyakan dulu apa permasalahannya. Kenapa dia nangis? Ya, kenapa dia nangis? Kayak begitu. Tidak langsung kita hai kamu salah, tidak. Validasi tindakan yang salah. Setiap manusia itu pasti bersalah, tetapi kita memberikan bahwa jangan melakukan seperti itu lagi. Nah, kemudian kita nasihati. Nah, kita cari jalan keluarnya untuk permasalahan itu. Kemudian yang terakhir meyakinkan keyakinannya. Apa yang mau dilakukan untuk melakukan perubahan itu? Apakah minta maaf nantinya kalau saya bersalah kan dengan siapa yang bersalah itu? Jadi tidak langsung menghukum. Nah, ibaratnya identifikasi masalah kalau istilah PTK-nya. Nih, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini yang berdasarkan prinsip berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi provokatif. Inilah dia Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk muncul motivasi secara refleksif itu melakukan kegiatan yang baik. Ya. Demikian Bapak Ibu secara singkat saya sampaikan. Semoga nanti kita terapkan pelan-pelan, jangan langsung drop gitu, artinya langsung dikejutkan anak itu, pelan-pelan saja. Yang utama itu adalah kita membuat dulu keyakinan kelas atau tata tertib kelas lah.
ibaratnya kita kelas-kelas supaya kelas kita tertib dalam belajar, kemudian dalam berbicara. Nah, kita ajarkanlah yang bagus anak kita ini untuk berbicara yang bagus. Kenapa? Itu poin penting bagi saya dan visi yang kemarin saya sampaikan dengan Ibu Rohima, dengan Ibu Munawara dan Ibu Suryani, bahwa kita yang utama itu akhlaknya, perilakunya itu kita tonjolkan di sini. Karena kalau sudah itu semuanya akan mengikut. Kemudian saya juga berencana akan bekerja sama dengan Ibu Munawara dan Ibu Yulati untuk kita belajar mengaji, belajar mengaji di sekolah. Biar ada poinnya kita sedikit mengaji sekolah. Kemudian kita hafal untuk pendek lah. Untuk kelas 1 mungkin 3 pendeknya yang pendek-pendek. Mungkin kalau kelas kedua tambah lagi 1 lagi jadi 4. Jadi ada kita poinnya sedikit bahwa nanti setelah anak ini keluar dari SD ini, paling tidak dia sudah ada 10 atau 8 ayat pendek yang dihafalnya untuk dirinya, bukan untuk kita, untuk dirinya dulu. Seandainya dia disuruh jadi imam di rumah kan dia bisa. Kemudian nanti berguna nanti untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Kalau sekolah nanti kita yang membimbingnya, agar nanti ada poinnya nanti setelah keluar. Paling tidak dia membaca ayat pendek itu sudah ada 8. Cukup banyak. Kalau untuk kita SD, sebenarnya itu kalau di SD kita, ini saya sudah analis kemarin di SD itu, bahwa mereka memang setelah sebelum ujian dia ada setoran hafalan. Jadi memang bagus seperti itu, Bapak Ibu. Saya setuju, kita pelan-pelan, tapi bukan hanya langsung drop, tapi pelan-pelan kita lakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang sedikit menyimpang. Tetap saya sampaikan bahwa budaya positif ini sangat baik untuk kita. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Ini perlu Bapak sampaikan ya, karena ini penting untuk kita semua warga sekolah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ya, harus semangat ya sekolahnya ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan kelas 43 Kota Harapan, yang Bapak banggakan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama mengenai budaya positif kita di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Adalah tindakan atau perilaku yang baik, ya, yang baik. Apa saja tindakan perilaku yang baik itu? Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ya, mengambil sampah yang sudah berceceran itu sama saja budaya positif. Yang ketiga, ya, ketika kita belajar harus tertib, jangan banyak keluar. Kalau mau keluar izin, tahu izin? Izin Pak, mau ke WC. Nah, kemudian kalau sudah masuk lagi, apa bilang? Ketuk pintu atau assalamualaikum, masuk kembali. Itulah kita terapkan sekarang. Karena apa anak-anakku? Perilaku, akhlak, sopan santun itu sangat penting sekarang ya anak ya.
banyak sekali budaya positif yang kita lakukan nanti di sekolah. Ya, nanti pagi ini juga Bapak Ibu kita sedikit materi budaya positif karena ini mau dikirim sebagai acuan kita karena memang diminta sekarang. Kemarin kan saya tidak sempat, banyak waktunya yang terbuang karena urusan sekolah Bapak Ibu. Jadi anak-anakku, budaya positif itu Bapak terangkan lagi, perilaku yang baik atau kegiatan kita yang baik-baik. Ya, contohnya tadi banyak sekali membaca Yasin bersama-sama, itu budaya positif nak ya. Nah, budaya positif. Kemudian ada juga perlu kita sepakatkan nanti, yaitu kesempatan keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah kita, ya, memakai baju seragam, ya. Tuh anak kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sudah bagus nih. Bagaimana yang kelas tinggi nih? Nah, ketika dia olahraga pakailah baju olahraganya. Ketika dia tidak olahraga jangan pakai baju olahraganya. Kemudian ketika hari Jumat pakailah baju muslimnya. Sudah ada yang nampak nih kelas 1 nih. Sudah? Nah, oke, kalau sudah ada bagus. Nah, diguyur-guyur nak ya. Untuk yang lain tetap seperti itu. Kemudian pakailah dasinya ya. Kalau topinya itu ketika hari Senin. Nah, Senin itu dipakai. Itu salah satu budaya positif kita, yaitu pakaian. Banyak sekali yang kita perlu terapkan di sekolah ini, budaya positif ini. Kenapa? Kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Bukan hanya kepintaran saja kita tonjolkan, tapi akhlaknya itu sangat penting. Kenapa? Dengan akhlak mulia semuanya akan bagus, ya. Paham anak-anakku? Paham. Kita belajar dengan ibu-ibunya tentang kesepakatan kelasnya, ya. Apa saja yang perlu disepakati di kelasnya. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan arahnya, apa-apa saja yang positif-positif yang kita lakukan karena untuk sekolah kita. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, Pak. Tepuk semangat. Baik, anakku kelas 5. Hari ini kita ada sesuatu informasi yang penting untuk kalian agar nanti didengar betul-betul. Selesai melapornya, dan hari ini adalah hari pertama kita belajar di sekolah. Untuk itu, sebelum kita belajar sekolah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama adalah tentang tentang budaya positif. Tentang budaya positif yang perlu kalian ketahui di sekolah ini. Budaya positif itu apa saja? Bermacam-macam budaya positif. Budaya positif adalah perilaku atau tindakan yang mengarah lebih baik atau yang baik. Artinya tindakan kita, perilaku kita yang baik. Yang kita lakukan di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Itulah budaya positif. Sehingga budaya positif ini harus dikembangkan, harus dilaksanakan oleh warga sekolah. Siapa saja warga sekolah kita? Ayo, siswa. Ya, siswa-siswi siapa saja? Guru, kemudian kepala sekolah yang ada
ada di sekolah. Jadi budaya positif itu sangat penting kita terapkan di sekolah. Kenapa? Karena ini akan berdampak positif untuk kamu. Baik, sebelum Bapak mengutarakan atau memberikan informasi tentang budaya positif, Bapak akan membagikan satu lembar kertas. Oke, ini ada lembar kertas untuk kalian tulis nanti sesuai dengan instruksi Bapak. Kertas. Nanti tunggu instruksi Bapak. Tunggu instruksi dari Bapak bahwa budaya positif. Iya, Pak. Apa? Oke. Nanti ditulis sebelum Bapak perintahkan yang menulis dulu. Nah, budaya positif anak-anak itu salah satu contohnya yang ditulis dulu ya. Budaya positif itu salah satunya contohnya adalah pertama yaitu Yasin bersama-sama, membaca Yasin bersama-sama. Itu budaya positif. Apa gunanya tadi membaca Yasin bersama-sama tadi? Supaya kita bisa membaca Yasin dengan lancar bersama dengan teman kita. Itu satu. Kemudian budaya positif adalah bersalaman ketika bertemu, menyapa, baik itu di sekolah maupun di rumah orang tua maupun di jalan. Itu budaya positif. Kemudian gotong royong, budaya positif. Ya, budaya positif gotong royong. Kemudian apa lagi budaya positif? Apalagi contohnya kira-kira yang baik-baik saja. Sebelum kita lakukan itu, perlu Bapak informasikan bahwa di dalam kelas kita ada juga budaya positif. Bukan di sekolah saja, di dalam kelas dulu. Di dalam kelas itu ada namanya budaya positif. Budaya positif yang di dalam kelas ini adalah bagaimana kita menghargai teman kita, bagaimana kita kerja sama, bagaimana kita oke, sudah? Kalian tulis kesepakatan kita tentang kelas kita sebelum belajar. Apa saja? Ini Bapak kasih contoh ini. Tidak boleh keluar kelas sebelum pelajaran selesai. Itu contoh. Apalagi? Membaca doa. Kalau terlambat bagaimana? Itu kesempatan kita di dalam kelas. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Bisa? Bisa? Waktu belajar tidak boleh bermain. Kemudian membersihkan, apalagi berbicara yang sopan. Ayo coba tulis keyakinan kelas kalian yang kalian harus sepakati nanti. Oke, silakan. Apa saja? Boleh ada 5, boleh 6. Oke. Tulis apa kesepakatan kelas kita nanti. Oke. Istilahnya peraturan ya. Silakan kalian tulis. Ya, tidak boleh dosa. Ini kawannya. Sendiri-sendiri. Bodak kata pendek. Jadi itu adalah kesepakatan kita atau peraturan kelas kita. Apa? Kira-kira.
Boleh ditulis, silakan. Karena ini sangat penting untuk waktu pelajaran. Boleh 5, boleh 6. Oke. Nanti kita kerap. Ya, boleh 5, boleh 3, boleh 4, boleh. Ya. Misalnya kalau mau izin itu harus permisi, jangan menyuruh baik. Itu kan? Itu adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas supaya tertib kelasnya nanti tidak kemana-mana. Nah, itu salah satu budaya positif. Jadi keyakinan kelas 3 boleh. Silakan ditulis keyakinan kelas kalian. Ya. Oke. Sudah? Keyakinan kelasnya? Oke, kalau sudah, boleh di bawahnya tulis nama, biar enak. Di bawahnya ini, di sini, di bawah sini. Namanya boleh supaya mudah. Ini emas asli ini ya? Ya. Tidak usah bawa emas ya, nanti hilang bahaya. Tak perlu, tidak perlu namanya saja. Baik, setelah itu sudah, ayo kumpulkan. Oke. Sorry, Bapak tak suka itu. Silakan duduk kembali. Ya. Sudah? Ini sudah? Ya. Kira-kira kelasnya? Itu Bapak penting. Jadi kamu main-main. Lihat ke depan. Sudah selesai? Oke. Sedikit tak perlu banyak-banyak. Sudah? Oke. Udah kan? Sudah? Oke, sudah. Oke. Nah, kita baca dulu. Ayo paham ke depan. Ayo paham. Baca dulu ke depan. Supaya kamu ini kan kamu yang tulis. Ayo. Ya, di sini. Dengarkan. Dan yang lain dengarkan. Jadi harus disepakati itu. Baca. Menghargai sesama teman, berteman dengan baik, berbicara dengan santun, membersihkan kelas tanpa bangku, tidak keluar sebelum daerah. Oke, itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh Tana Nur ini. Nur Afriani. Nah, keyakinan kelasnya dibaca. Keyakinan kelas.
Tapi kalau kita menggunakan kita boleh? Boleh. Oke. Zakia. Oke. Baca keyakinan kelasnya. Sini. Ya, keyakinan kelas. Bukalah mata